Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada, di kota manapun, di negara manapun, saya mau bercerita. Sepanjang ibadah tadi mulai pertama, saya cuma bisa menangis. Menangis dan menangis. Saya lihat bagaimana Tuhan itu baik. Ini dimulai dari suatu hari ketika saya berdoa. Tuhan berkata kepada saya, ada seorang kaya. Di dalam firman Tuhan ada seorang kaya yang bertanya kepada Tuhan, apa saja yang dia bisa lakukan supaya hidupnya sempurna, karena dia sudah lakukan semua firman Tuhan. Tuhan katakan, jual hartamu dan ikutlah aku, juga bagikan kepada orang miskin. Orang kaya itu tidak bisa melakukannya karena begitu banyak hartanya dan hatinya melekat dengan hartanya. Setelah itu Tuhan bertanya kepada saya, kalau hari ini aku berkata kepadamu, tinggalkan semua hartamu, tinggalkan nama besarmu, tinggalkan semua apa yang kau ada, dan ikutlah aku. Apakah engkau mau? Tanpa berpikir panjang, saya berkata, aku mau Tuhan. Aku mau melepaskan apa saja di dalam hidupku, hanya untuk menyenangkan hatimu. Tetapi aku punya suami, aku punya anak, aku punya menantu. Buat mereka boleh sehati sepikir dengan aku. Buat mereka tidak menghalangi apa yang mau kulakukan. Aku tidak bisa memerintah mereka, tetapi Tuhan bisa. Dengan demikian saudara, karena ketika Tuhan berkata itu saudara, keluargaku belum semuanya menjadi orang-orang Kristen. Dan aku langsung bicara dengan suamiku. Kata Tuhan, apakah Bapak mau kita tinggalkan semua nama besar kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan seluruh harta kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Suami saya tiba-tiba berkata, kalau itu kehendak Tuhan, saya mau. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Saya kumpulkan dengan anak-anak saya. Saya katakan, Tuhan katakan hal yang sama. Dua anak saya belum kenal Tuhan Yesus. Anak saya yang pertama itu menantang saya. Dia katakan, kalau memang itu dari Tuhan, kalau Tuhan Mami itu begitu luar biasa, maka Tuhan Mami harus buktikan bahwa semua yang harta yang ada, kalau dipergunakan untuk Tuhan, sebelum saya menutup kolam pancing saya, maka Tuhan perintahkan kepada matahari yang sedang menyewa tempat ini untuk mengembalikan kepada Mami, untuk mengembalikan tanpa Mami minta, tanpa meminta menuntut apapun. Kalau itu Tuhan Mami bisa lakukan, maka saya percaya saya akan lepaskan kolam pancing saya, karena saya percaya Tuhan Mami bisa melakukannya. Saya cuma katakan, Tuhan Engkau mendengar tantangan daripada anak saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, tapi Engkau bisa. Saudara-saudara, dalam waktu 2 minggu, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun,
Tiba-tiba pihak Matahari utus orang ke tempat saya. Dia katakan mulai bulan depan kami akan cari tempat. Bulan depan, paling lama bulan depannya lagi, kami akan kosongkan tempat ibu. Kami akan keluar dari tempat ibu, dan sisa sewa semuanya kami tidak ambil. Segala fasilitas kami tidak ambil. Saya akan katakan, kenapa Pak demikian? Pimpinan kami Pak hari itu mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk melepaskan semua daripada yang ada di kayu tangi ini, karena itu akan dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan katakan, aku akan membangun sebuah bengkel di tempat ini, bengkel manusia. Setiap orang yang masuk di dalam bengkel ini, dia pasti dipulihkan. Maka yang datang adalah orang-orang yang rusak, orang-orang yang butuh untuk dipulihkan. Dan aku adalah pemilik bengkelnya, dan aku yang akan bekerja. Barang siapa yang mendengarkan suaraku, barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia akan menerima pemulihan itu. Bapak, Ibu, Saudara, saya mulai mengerjakan bagian saya dan suami saya. Saya mulai bangun rumah Tuhan ini. Saya mulai lakukan, saya lepaskan usaha saya. Saya mulai pelan-pelan keluar daripada dunia bisnis saya. Saya cuma setiap hari menyembah, berserah total kepada Tuhan. Tantangan itu ada. Saudara-saudara, kota Banjarmasin diributkan bahwa saya dan suami saya adalah menjadi orang gila. Gila, sekarang gila apa? Bukan lagi gila uang, bukan lagi gila nama, tapi gila karena dia pengen membangun gereja, sedangkan dia sendiri bukan latar daripada hamba Tuhan. Dan yang datang keluar daripada rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan gereja, itu mulai ada yang khotbah di gereja. Saya dan suami saya gila, berani bikin sebuah gereja, berani memasukkan manusia ke dalam bus, sedangkan supir busnya nggak punya SIM. Kalau supir busnya yang tidak punya SIM, maka semua yang di dalam bus itu akan masuk ke dalam jurang. Suami saya cuma berkata, Tuhan, aku nggak punya SIM, aku nggak pernah sekolah Alkitab, aku tidak pernah belajar apapun juga. Tetapi asalkan Tuhan yang menyertai aku, maka tidak ada seorang pun yang masuk di dalam jurang. Bukan karena manusia, bukan karena aku, tetapi karena Engkau. Lalu kami dipanggil oleh semua hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja. Dia katakan kepada suami saya dan saya, kamu tahu kamu berdua adalah setitik nila yang akan merusak susu sebelanga. Kamu tahu keberadaan kamu untuk bangun gereja itu akan merusak semua nila yang merusak susu sebelanga. Kata-kata itu saya tetap tidak lupa. Suami saya katakan, Tuhan akan menjadikan saya bukan setitik nila yang merusak susu sebelanga, tetapi Tuhan hanya menjadikan saya seorang hamba yang mau melayani dan mengasihi Dia, yang mau mengasihi setiap jiwa, yang boleh menjadi bapak bagi setiap orang, yang boleh peduli kepada setiap orang. Dan suami katakan, maaf sekali di dalam forum itu
Kalau menurut Bapak, saya akan merusak susu sebelanga. Dan saya berjanji kepada semua pemimpin-pemimpin gereja, saya tidak akan ambil satupun jemaat Anda, saya tidak ambil satupun pengerja Anda, tetapi hanya pintu gereja saya terbuka untuk setiap orang yang butuh pertolongan. Saudara, bukan hanya demikian. Di awal gereja ini mulai, saudara, gedung ini untuk 2.000 orang, 2.000 kursi. Tapi dimulai dengan 2 orang jemaat, yang itu pun yang punya masalah dan mau dibaptis selain dari pengerja. Suami saya katakan, "Tidak apa-apa, Ma. Jiwa itu milik Tuhan. Kita hanya menolong orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Tuhan yang bekerja, asal ada Tuhan. 2 jiwa pun tidak apa-apa." Saudara-saudara, kami lewatin hari-hari penuh dengan hinaan. Kami lewatin hari-hari penuh dengan cemoohan. Tapi suami saya hanya berkata, "Biarlah, Ma, anak cucu menantu wuyut kita sampai keturunan kita yang manapun, mereka akan hidup takut akan Tuhan. Mereka akan jadi contoh dan teladan dan berkat, di mana orang akan melihat Tuhan melalui keluarga kami." Dan Tuhan izinkan pula, tiba-tiba hamba Tuhan yang mementorin kami, yang mengirim pemusik, yang mengatur semuanya. Karena saya dan Bapak nggak bisa, anak-anak saya pun nggak bisa. Tiba-tiba semuanya ditarik ke Surabaya. Mereka mengancam suami saya, kalau seluruh tim pemusik, pelayan Tuhan yang melayani multimedia dan semuanya, kami tarik ke Surabaya. Saya mau lihat bagaimana gereja ini bisa beribadah. Suami saya dengan lantang menjawab telepon itu. Semua orang boleh tinggalkan saya. Tidak ada seorang pemusik, tidak ada seorang pemimpin pujian, tidak ada seorang bagian multimedia, semuanya boleh tinggalkan saya. Asalkan Tuhan tidak tinggalkan saya. Saya percaya Tuhan yang kirimkan orang-orang yang sederhana, yang boleh melayani saya, mau melayani Tuhan di tempat ini, yang boleh bekerja sama. Dan mereka adalah anak-anak yang Tuhan kirimkan di tempat ini. Saudara-saudara, sepanjang ibadah ini ulang tahun yang ke-17, semua peristiwa itu terbayang dan saya hanya bisa menangis. Suami saya luar biasa. Setiap jiwa, kalau ada anaknya yang hilang, dia tidak datang, dia datangi, dia cari dan dia datangi. Tengah malam dia lewat di rumahnya dan dia berdoa. Hal-hal itu yang saya tidak bisa lakukan, tetapi dia lakukan. Tuhan kasih dia benar-benar hati seorang bapa. Hari ini gereja ini berumur 17 tahun. Usia akhir balik. Saya melihat bagaimana ternyata anak-anak yang melayani di tempat ini, mereka bukan hanya menjadi dewasa, mereka mencintai tempat ini dan mereka menjadi pemilik dari tempat ini. Saya hari-hari ini cuma melihat bagaimana semua dekorasi ini dibuat oleh anak-anak bekerja sampai jam 12 malam tanpa dibayar. Kalau mereka lagi nggak punya uang,
Mereka ambil 10 Indomie, mereka masak bersama, makan bersama. Saya cuma katakan, Tuhan, thank you. Apa yang saya dan suami saya lakukan tidak sia-sia. Dan saya yakin dan percaya di tempat ini akan keluar orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa, secara profesional, di bidang apapun mereka. Bukan hanya di bidang pelayanan, di dalam kehidupan mereka, anak, cucu, menantu, keturunan, sampai dengan buyut mereka. Mereka adalah keturunan yang gagah perkasa dan diberkati berlimpah-limpah. Mereka akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka hanya bisa selalu melihat dan merasakan bahwa mereka punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang mengubah setiap yang buruk di dalam hidup mereka menjadi baik, yang membuat apa yang tidak ada di dalam hidup mereka menjadi ada, yang membuat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup mereka menjadi mungkin. Suami saya sudah pulang tahun 2016. Mungkin saya setiap saat, mau hari ini, mau besok, mau lusa, mau kapanpun pulang, tapi saya pulang dengan hati yang damai. Saya tahu setiap orang merasa ini rumahnya, ini miliknya, dan Tuhan hadir di sini, dan mereka bersama-sama Tuhan akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Saya bersyukur. Saya menangis melihat Nia menari. Pertama-tama Nia ada kesini, dia masih seorang bayi, mungkin berusia 1 tahun. Saya melihat Aquila menari dengan luar biasa. Aquila pertama-tama mau pelayanan, saudara, dia datang sebagai seorang kecil, yang datang yang hitam, yang dekil, yang jelek, yang dia bilang dia mau masuk di dalam pelayanan. Tetapi hari-hari ini dia menjadi anak yang cantik, anak yang punya talenta, anak yang bisa melakukan segala sesuatu. Saya melihat Tuhan yang hidup melakukan perkara ajaib di tempat ini. Itu sebabnya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang ternyata di dalam perjalanannya selama 17 tahun ini sudah menghasilkan generasi orang-orang yang bisa mencintai Tuhan dengan luar biasa, yang mau korban dan mengasihi Tuhan, yang mau melakukan apapun untuk Tuhan, yang mau diatur, dibimbing dan diajar. Dan saya berterima kasih kepada setiap jemaat Tuhan, siapapun Anda, saya kenal atau tidak, baik itu dari usia yang senja, usia yang tua, usia yang dewasa, usia yang muda, usia yang remaja, usia yang kanak-kanak sekalipun. Saya berterima kasih kepada setiapnya. Dan saya percaya setiap kalian tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kau alami, biarkan Tuhan yang memegang tanganmu. Dia menuntun langkahmu. Dia yang akan membawa engkau selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan dia di dalam kebenaran firman-Nya. Engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan memegang erat engkau. Dan engkau akan melihat Dia ajaib, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia ubah setiap yang buruk di dalam hidupmu menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidupmu menjadi ada. Bahkan Dia buat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidupmu menjadi mungkin. Saya yakin dan percaya, kalaupun Tuhan panggil saya saat ini,
saya tenang, saya berbahagia, sebab visi Tuhan menjadikan tempat ini bengkel manusia itu terjadi. Dan titik balik akan terjadi kepada setiap orang. Siapapun juga, dia akan menjadi tokoh-tokoh seperti Yunus, seperti anak yang hilang, seperti Abraham, seperti Ayub. Semuanya bukan hanya bisa melewati proses, tapi di ujung proses menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Inilah yang saya sampaikan. Dan saya berterima kasih sekali. Benar-benar Tuhan memperlihatkan, membuat saya tenang. Saya benar-benar tenang sekali. Dan saya percaya titik balik ini membuat gereja ini semakin mengasihi Tuhan. Amin. Semakin berada di jalur Tuhan. Amin. Semakin boleh melihat kemuliaan dan kehebatan, kedahsyatan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap mereka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, buka hatimu dan saya akan berdoa. Buka hatimu lebar-lebar. Saya akan berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan kau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, hari-hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Untuk setiap orang yang mendengarkan doaku ini Tuhan. Buat setiap mereka membuka hatinya lebar-lebar kepada Engkau. Buat mereka mengundang Engkau masuk di dalam hatinya, masuk di dalam pikirannya, masuk di dalam perasaannya. Buat mereka menyatu dengan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau berkuasa atas hatinya, pikirannya dan perasaannya. Dan Engkau memerintah atas hidupnya. Buat mereka mengucap syukur saat yang buruk itu datang. Buat mereka membuka hati dengan tulus dan percaya itu semua Tuhan izinkan. Dan mereka akan melewatinya bersama dengan Engkau. Maka mereka akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan buat mereka hidup mengasihi Engkau. Dan aku tahu rencana mereka bisa gagal. Tetapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka tidak akan pernah gagal. Yesaya 60 akan digenapi di dalam hidup mereka. Aku tidak bisa menggenapinya Tuhan, tetapi Engkau sanggup menggenapinya. Genapilah Yesaya 60 di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan. 17 tahun gereja ini tetap ada, tetap berjalan. Bukan karena manusia, tetapi semata-mata hanya karena Engkau. Dan aku tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau sudah melakukan hal-hal besar di tempat ini. Karena tempat ini Tuhan, pemilik seutuhnya adalah Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berdiri di tempat ini, Engkau yang memerintah di tempat ini, Engkau yang memimpin di tempat ini. Dan setiap orang hanya berjalan sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Manusia bisa gagal, tetapi Engkau tidak akan pernah gagal.
Buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menemukan titik balik di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dan hidup mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat. Dan orang melihat Tuhan yang hidup melalui kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap apa yang sudah kulakukan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan ketenangan, damai sejahtera kepada aku. Dan aku percaya apabila aku pulang ke rumah-Mu Tuhan, di tempat ini Tuhan, sudah banyak orang-orang yang Tuhan pakai dengan ajaib dan luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan setiap mereka Tuhan akan menjadi tangan-tangan-Mu, akan menjadi kaki-Mu, akan menjadi hamba-Mu. Dan mereka Tuhan melayani Engkau dengan segenap hati, segenap pikiran dan perasaannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Saat ini Tuhan Engkau melepaskan berkat-Mu atas setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka, siapapun mereka Tuhan, anugerah berkat turun atas mereka. Penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam kehidupan mereka. Titik balik akan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka alami perjumpaan dengan Engkau yang luar biasa. Dan itu yang mengubahkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan ada di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu. Dan Dia memegang erat tanganmu, membawa engkau di dalam titik balik menuju kesempurnaan kedewasaan bersama dengan Dia. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.